Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Watono, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 17 Tebo. Di sini saya Kasan Mustafa akan melaksanakan wawancara dengan Bapak perihal bagaimana Bapak mengambil keputusan selama menjadi Kepala Sekolah. Mohon Bapak berkenan untuk mengadakan wawancara ini. Untuk yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak itu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus yang dilema etika dan kasus-kasus yang merupakan rujukan moral? Ya. Mohon dijawab. Ya. Jadi gini. Maaf suara saya lagi Agak serak. karena hampir tanggal 2. Jadi gini, untuk di sekolahan kita ini memang ada permasalahan yang sangat pelik, terutama untuk anak-anak. Ini ada masalah yang semacam masalah etika. Anak ini sebenarnya ada keinginan untuk masuk sekolah, ada keinginan untuk belajar, tetapi karena dari segi ekonomi, kemampuan ekonominya, sehingga anak-anak ini kadang-kadang masuk, kadang-kadang jarang masuk. Dikarenakan setelah dicek ke rumahnya ternyata anak ini membantu orang tuanya. Ini membantu orang tuanya. Maka ada beberapa orang, terutama guru BK, wali kelas itu yang sangat dekat dengan anak-anak itu, saya sudah datang kunjungan ke rumahnya untuk mengecek keberadaan seperti apa. Tapi setelah dicek ternyata disebabkan anak ini tidak masuk karena dari segi ekonomi. Nah, maka kami mengambil solusi. Kalau memang dari segi ekonomi, kemudian kita panggil, kemudian kita lakukan untuk bantuan. Karena ini kita bebaskan dari yang menyangkut masalah keuangan, sehingga anak-anak ini tidak terbebani dengan masalah pembiayaan di sekolah. Kemudian anak ini tetap fokus untuk tetap sekolah. Oh ya, baik Pak. Kemudian Pak, menurut Bapak ini, Bapak kan sudah sering menghadapi beberapa kasus-kasus ini. Bagaimana cara Bapak mengambil keputusan jika kasusnya itu yang seperti itu Pak, sama-sama benar? Anak itu misalkan yang seperti Bapak ceritakan tadi, dia tetap pengen sekolah tapi juga pengen membantu perekonomian orang tuanya. Itu bagaimana cara Bapak mengambil keputusannya Pak? Ya, karena untuk belajar itu kan ada waktunya dari mulai jam 7.30 sampai jam 2. Nah, kalau untuk membantu orang tuanya kan selepas pulang dari sekolah kan masih bisa. Sorenya, karena tidak harus pagi. Sorenya kan bisa membantu orang tua. Kalau misalnya pagi membantu orang tuanya beres, kan siangnya bisa membantu penyukaan dan segala macamnya. Artinya dua-duanya bisa berjalan, bisa membantu ekonomi orang tua, pekerjaan orang tua, paginya juga masih tetap bisa belajar untuk Baik Pak. Seperti yang Bapak ceritakan tadi Pak, kan ada itu Pak, siswa Bapak itu yang jarang sekali masuk ke sekolah gara-gara dia membantu orang tuanya. Sementara aturan sekolah kan jika lebih dari 18 kali nggak masuk itu sebenarnya tidak boleh ikut ujian. Nah, ini kira-kira bagaimana prosedur yang akan Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Masalahnya kalau kita keluarkan anak ini tentu masa depannya akan terputus. Tapi kalau tetap kita sekolahkan nanti akan kecemburuan anak-anak yang lain Pak, karena si A ini dia nggak masuk sekolah tapi tetap boleh ikut ujian. Ini menurut Bapak solusinya seperti apa Pak? Kalau untuk masalah ujian itu kan memang sangat berat sih, kadang-kadang kita mau memberikan keputusan, tapi aturan yang sekarang ada itu kan wajib belajar 12 tahun. Nah, sementara anak ini sudah kelas 3, itu memang secara khusus anak ini kalau tidak ikut ujian, saya yakin anak ini tidak mungkin akan melanjutkan. Kemudian secara otomatis masa depan dia itu udah jelas sudah suram, karena dia mau melanjutkan ke sekolah mana kan itu, karena umurnya udah lewat. Tetapi kami ya
karena mengingat waktunya juga mau ujian tinggal sebentar, ini memang ya berat, sama-sama berat. Kalau kita anak ini ikut ujian nanti terjadi kejempuran sosial yang lainnya. Ya. Kemudian kalau tidak ikut ujian, anak ini juga nantinya malah belum tentu dia akan tahun depan mengulang kembali. Satu-satunya jalan yang memang kita ya berat sebenarnya kita, tapi ya gimana lagi, karena apalagi yang anak memang sudah umurnya umur untuk SMA, ini bahkan anak yang tidak sekolah aja harus kita jemput ke rumahnya itu harus sekolah. Makanya ini ya memang sangat-sangat berat untuk memberi keputusan ini, karena semuanya juga memang baik, tetapi ya memang kita harus musyawarah dengan kawan-kawan. Kita musyawarah dengan kawan-kawan, kita panggil kawan-kawan, kita ajak berembuk bersama solusinya seperti apa. Nah, dari hasil musyawarah bersama itulah sebagai keputusan, karena di sekolah ini kan tidak hanya tanggung jawab saya sendiri, bersama dengan guru dan kawan-kawan. Kalau memang itu keputusan terbaik, itulah yang kami ambil keputusan. Oke. Baik Pak, berarti untuk mengambil keputusan yang dianggap efektif itu berdasarkan musyawarah bersama dan guru-guru. Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak, selama Bapak mengambil keputusan-keputusan itu, tantangan apa yang sering Bapak hadapi? Kadang-kadang gini, antara keputusan yang saya ambil dengan apa yang ada di lapangan, terutama yang tahu persis tentang keadaan anak-anak itu, ini terutama untuk keputusan kepada anak ya. Iya Pak, benar. Ini kadang-kadang kan guru yang tahu persis permasalahannya. Contoh, anak ini pas lagi rapat untuk kenaikan kelas, kemudian guru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, wabarakatuh. Di sini Bu, saya Kasan Mustafa, CGP Angkatan 9, ya ditugaskan di SMA Negeri 17 Pego. Nah di sini Bu, kami ingin mewawancarai Ibu terkait bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah MTS Darul Ulum dalam menyelesaikan masalah terkait masalah yang hubungan dengan dilema etika. Nah sebelumnya Bu, yang kami tanyakan, sudah berapa lama Ibu menjadi kepala sekolah di MTS Darul Ulum? Baiklah Pak Jasan, saya Roberto Adalia, kepala sekolah MTS Darul Ulum. Di sini saya menjadi kepala sekolah sudah 2 periode. Alhamdulillah sudah 2 periode. Selama ini ya alhamdulillah semua bisa teratasi. Alhamdulillah. Baik Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah 2 periode itu Bu, kira-kira ada tantangan atau masalah apa saja yang pernah Ibu hadapi terkait siswa yang Ibu harus mengambil keputusan dilema, yaitu antara keputusan A atau keputusan B yang dua-duanya sama-sama benar, tapi Ibu harus mengambil salah satu di antara keduanya. Kira-kira masalah apa saja Bu yang pernah Ibu hadapi? Kalau di sini ya memang rata-rata kita punya sekolah, semua madrasah itu punya sekolah ya, mulai dari yang terkecil, anak yang terlambat, kemudian anak yang bolos, kemudian yang agak besar memang kasus merokok. Nah kasus merokok ini di satu pihak, pertama ketahuan kita bikin perjanjian, tidak ulangi lagi. Kedua nanti bikin perjanjian lagi. Ketiga kalau ulangi lagi itu memang kita keluarkan. Nah inilah kita dilema kita, kan dilema kita. Kalau kita keluarkan langsung anaknya, berarti kita memutuskan masa depannya. Nah sementara kalau kita lanjutkan, otomatis anak-anak juga protes. Kemudian dari rekan sejawat juga ada yang protes, seolah-olah kita tidak tegas dalam ambil keputusan. Namun di sini kami kasih pengarahan dengan kawan-kawan, kemudian dengan teman-teman, sampai hari ini ya bisa teratasi lah. Anak itu sampai hari ini masih bisa sekolah. Nah kemudian juga kami dulu pernah dengan orang tua kami adakan sandiwara, Pak, adakan sandiwara. Ketika ketahuan itu memang langsung diantar pulang. Anak itu langsung antar pulang. Ambil tasnya, ambil antar pulang, anaknya dikeluarkan. Tapi kita sudah calling sama orang tuanya. Berarti sandiwara demi si anak demi si anak. Dia ada shock terapinya. Kalau boleh Ibu, boleh tahu dari mana Ibu dapat ide seperti itu? Dari mana ya? Itu kayaknya
mengalir gitu Bu. Mengalir gitu aja Pak, saking kita itu udah ini anaknya mau diapakan lagi ya. Ya kan, sementara ini jelas ini perjanjian, matrai dikeluarkannya itu kami antar pulang. Kemudian orang tuanya memang seperti pemohon-mohon lah ke kita. Nah akhirnya anak itu bisa sekolah dan sampai mereka tamat SMK, sampai mereka bisa kuliah. Alhamdulillah. Ya, saya tertarik bagian ibu yang bagaimana menangani anak yang bolos tadi Bu. Dilema yang luar biasa Bu ya. Dikeluarkan putus sekolah, nggak dikeluarkan kok si anaknya kayak nggak berubah gitu Bu ya. Nah Bu, untuk menyiasati itu sebelum ibu tadi membuat sandiwara dengan orang tua itu, kira-kira langkah-langkah apa saja Bu yang sudah ibu lakukan sebelumnya? Yang jelas kita dengan teman sejawat, kita musyawarah dulu, kemudian awal tahun ajaran, memang kita disampaikan dengan wali murid, kita sudah ada kontraknya, sudah ada perjanjiannya, gitu kan? Jadi orang tua udah tahu. Nanti sanksi terberat anak-anak ini memang dikeluarkan. Oh, dari semua pelanggaran yang dilakukan anak itu ya. Kemudian kita juga ada ditempelkan ya, di luar tuh ada, kan aturannya ada. Jadi tahun ajaran baru orang tua kita panggil semua, kita sampaikan ini aturan kita, ini sanksi ringan, sanksi beratnya dikeluarkan. Berarti kita sudah menjelaskan semua aturan itu ya, aturan sudah dijelaskan, semua dijelaskan. sudah ada. Oke, nah ini Bu, dari keputusan ibu tadi ketika bersandiwara dengan orang tua murid, ya, sehingga murid itu memiliki rasa jerah. Kira-kira menurut ibu, dengan ibu membuat sandiwara itu seberapa efektif Bu, efek dari apa yang sudah ibu lakukan itu? Itu sangat efektif Pak. Sangat Bu ya. Sangat efektif. Berarti dengan itu anak itu langsung tobat gitu Bu ya. Setidaknya frekuensi mereka untuk mengulang itu sangat kecil. Oke. Berarti setelah ibu melakukan sandiwara dengan orang tua itu, si anak besoknya lagi sudah mau sekolah dengan baik gitu. Iya, sekolah lagi ya, walaupun memang kita pembinaan terus, ya, seperti guru TK, wali kelasnya, kesiswaan. Memang nggak langsung berubah 1% enggak, tapi setidaknya grafiknya jauh menurun. Oh, jadi dia bertahap Bu ya, lebih baik. Oke. Terima kasih Bu. Selanjutnya Bu, untuk ini Bu, selama ibu mengambil keputusan itu, tentu ibu menghadapi tantangan-tantangan. Nah, tantangan-tantangannya apa saja Bu? Tantangan jelas ya, dari teman sejawat, pro kontra itu biasa. Kita sini juga banyak berapa orang rekan-rekan kita. Namun sejauh ini ada yang kontra, kita kasih pengertian, kemudian ajak mereka diskusi, musyawarah, mereka bisa paham. Mereka bisa paham, kan nggak mungkin kita langsung memutus cut anak ini langsung seperti itu, nggak mungkin. Ya kita juga punya hati nurani lah. Berarti ibu setiap mengambil keputusan tetap ada diskusi ya, dulu Bu ya. Diskusi, kemudian yang terakhir karena kami yayasan, kita punya atasan, nanti kita keputusan finalnya ada di yayasan. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya Bu, adakah ibu ini Bu melakukan pembinaan secara berkala? Misalkan setiap ada kasus 1, 2, 3 gitu, ibu langsung mengambil keputusan atau butuh waktu berkala dulu, misalkan dimulai dari pembinaan dari wali kelas atau dari ini, seperti apa menurut biasanya? Kita lihat kasusnya Pak, kalau anak yang terlambat itu langsung kita kasih hukuman seketika. Terlambat sekali ngambil sampah misalnya kan, ngambil sampah mereka 50 biji, terlambat kedua kali, nanti agak berat sedikit kita kasih hukuman bersihkan WC. Nanti terlambat lagi 3 kali sampai sengaja hubungi orang tuanya, panggil ke sekolah. Nanti kita diskusi dengan orang tuanya, baru nanti kita kasih sanksi. Kalau masih ngulangi lagi nanti mungkin hukumnya lebih berat. Oh ya begitu, berarti tahap-tahapnya sesuai Bu ya, sesuai pelanggaran yang dia buat. Oke. Terima kasih Bu. Nah, kira-kira Bu, apa-apa saja Bu faktor-faktor yang mempermudah Ibu selama ini dalam menjalankan sebagai tugas kepala sekolah? Yang jelas komunikasi penting. Ya, walaupun kita kepala sekolah, kita nggak bisa ngambil keputusan semau kita. Iya, itu pasti. Pertama kita diskusi dulu dengan wakil siswaan, wakil kurikulum, kemudian dengan guru-guru, kemudian juga dengan yayasan. Intinya ketika kita komunikasi lancar, tidak ada permasalahan, terbuka semua apa masalah, insya Allah semua bisa teratasi. Berarti itu Bu ya, kuncinya adalah diskusi. Diskusi. Kemudian gini Pak, orang tua juga kita libatkan. Oh pasti Bu ya, setiap ada masalah itu orang tua pasti terlibat. Yang memang kira-kira orang tuanya harus tahu, kita panggil ke sekolah orang tuanya. Dan itu pun kami nggak memberikan surat. Terus caranya Bu? Anak itu ngomong orang tuanya langsung.
Oh, berarti si anak itu harus membawa orang Iya. tuanya ke sekolah Iya, gitu Bu ya? iya. Oh, Pokoknya iya, kamu iya. ngomong sama orang tuamu nanti, kasusmu apa, ibu tidak akan memberikan suap. Berarti istilahnya anak itu disuruh menyelesaikan dengan caranya mereka sendiri. Iya. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Pertanyaan terakhir Bu. Iya. Andai kan nanti terjadi kasus yang sama atau kasus yang lebih berat, itu rencana Ibu ke depannya seperti apa cara menyelesaikannya? Kita lihat kasusnya Pak. Kalau kasusnya tidak amoral, Iya. ya amoral, selagi bisa kita bina, misalnya ngerokok masih ngulang-ulangi. Pernah kemarin terpanggil juga dari Babinsa, datang ke sini, kemudian Oke. dari kesehatan. Tapi ketika kasus itu berkaitan dengan pelanggaran moral, ini memang kami tidak toleransi. Khusus yang ini Bu Ya, ya? khusus yang Oke, ini. khusus yang moral ini Ya, pokoknya yang nggak ada moral nggak tidak lagi. ada Oke. toleransi. Maaf ngomong mungkin ada yang kecelakaan di sekolah, maaf ngomong Ah. perempuan gitu Iya, kan, ah, itu oke, kita nggak ada oke. toleransi. Seketika kita antarkan pulang ke orang tuanya. Berarti begitu sudah positif dia Iya. itu langsung Bu ya, Iya. langsung dikembalikan. Itu mohon maaf Bu sebelumnya, kira-kira orang tuanya nanti bakal menerima nggak Bu? Ya, yang jelas mereka sok jelas. Ya, Namun pasti. dengan kejadian itu karena kita di awal tahun sudah kita sampaikan ke orang tua, ya mereka dengan terpaksa menerima. Oh iya, berarti sesuai konsekuensi Iya. aturannya Bu. Kecuali kita nggak memberitahu. Kita Ah. kan dari awal udah kasih tahu ini aturan kita. Iya. Terberatnya ketika terjadi pelanggaran amoral, kita nggak ada toleransi. Seketika saya antar pulang, saya kembalikan ke orang tua. Oke, baik Bu. Terima kasih untuk wawancaranya Bu. Saya sedikit simpulkan Bu ya. Ibu yang sudah 8 tahun, udah pengalaman luar biasa jadi kepala sekolah ini dalam menghadapi segala tantangan itu selalu melakukan diskusi, Iya. baik itu dengan guru maupun dengan wali murid. Kemudian mengambil keputusan itu juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang dengan mengutamakan kepada kepentingan siswa gitu Bu ya. Dan yang tertentunya karena ini sebuah yayasan, Ibu mengambil keputusan di ketua yayasannya. Yayasan. Nah ini Bu, sebagai penutup, saya sebagai calon kepala sekolah suatu saat nanti mungkin saya meminta wejangan dari Ibu. Kalau saya tuh gini Pak, ya memang intinya kita tuh mengalir, namun kita tidak boleh ego. Iya. Apapun itu permasalahannya, seperti saya ya, saya Iya. seorang perempuan, tentu di rumah saya dengan suami konsul nanti gimana, kemudian ketika di sekolah konsul lagi dengan wakil kurikulum, kesiswaan. Intinya kita nggak semua masukan dari teman-teman kita saring semua. Oke. Ya dari guru-guru, tenaga kependidikannya, bahkan dari wali murid kita saring semua. Nanti mana yang kira terbaik, kemudian kita dengan diskusi dengan yayasan seperti itu. Ini kita nggak boleh menganggap orang itu remeh gitu. Oh iya, baik Bu. Terima kasih Bu, itu nasihat yang luar biasa sekali. Semoga Ibu semakin sukses dan semoga kelak saya bisa menjalankan seperti yang Ibu lakukan. Iya. Terima kasih Bu untuk wawancara hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.